Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Sultan TV, senang sekali dimanapun Anda berada, kita telah dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam special talk show hari ini bersama Kaukus Perempuan Politik dan juga Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia wilayah Provinsi Banten. Pemirsa, untuk peranan perempuan sendiri ini sangat penting di dunia parlemen dan juga di dunia politik, dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah disampaikan tentang pemilihan umum bahwa memuat ketentuan dan juga kuota perempuan di politik dan juga parlemen ini sebesar 30% begitu. Namun seperti apa kemudian realisasinya, apakah angka tersebut sudah tercapai? Kita akan membahas hari ini pemirsa, luar biasa. Di sesi pertama saya sudah ditemani luar biasa sekali Sri Kandi luar biasa yang sudah memberikan kiprah dan juga pembangunan positif bagi parlemen dan juga politik di Indonesia. Yang pertama saya akan perkenalkan Ibu Anita Aryani, Wakil Ketua Umum DPP KPPI dari Partai Gerindra. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Selamat Bu? sore. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita di tengah kesibukannya Ibu. Terima kasih sama-sama. Baik, narasumber kita yang kedua yang tidak kalah cantiknya di ujung sana sudah duduk manis Ibu Sherry Syadamanaf, Wakil Sekjen DPP dan Korwil Banten dari Partai Demokrat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir juga di tengah-tengah kesibukannya. Dan pemirsa Sultan TV perlu diinformasikan juga kita sudah menjaga jarak, insya Allah kita aman dan juga sudah menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dan mudah-mudahan pemirsa di rumah juga ini senantiasa sehat walafiat, disiplin kembali untuk menerapkan protokol kesehatan. Pemirsa, luar biasa sekali kita akan membincang terkait dengan peranan perempuan. Mungkin kalau kita bicara soal perempuan ini tidak akan ada habisnya begitu ya Bu. Saya mau ke Ibu Anita terlebih dahulu. Ibu, seperti apa sih Bu gambaran umum peranan perempuan untuk di dunia parlemen dan juga di dunia politik saat ini Bu? Seperti apa, silakan. Iya. Terima kasih Mbak. Jadi perempuan itu merupakan satu perjuangan perempuan, kalau kami bilang merupakan satu keniscayaan. Jadi perempuan ini hadir di politik atau perpolitikan Indonesia ini bukan semata-mata hanya ingin, apalagi kalau kita membicarakan tentang kuota. Kuota 30% keterwakilan perempuan ini adalah merupakan satu tujuan bersama untuk memenuhi bagaimana kita mudah meloloskan satu kebijakan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kehadiran perempuan di partai politik ini atau di area politik, di ranah politik merupakan satu gambaran, satu perjuangan bahwa kebijakan itu harus ada dan perempuan harus memperjuangkannya. Jadi kalau kita sebagai aktivis atau kader-kader partai politik, kita harus paham kenapa kita ada di partai politik dan kenapa kita berjuang untuk duduk di parlemen gitu. Baik, artinya perjuangan yang cukup panjang sehingga bisa berperan aktif begitu ya Bu di dunia parlemen dan juga di dunia kepolitikan. Begitu, artinya sangat penting kedudukannya. Baik Bu Anita, saya mau ke Ibu Sherry Syadamanaf. Ini mungkin gambarannya masih secara umum juga ya Bu. Seberapa penting sih Bu peranan perempuan dan juga mungkin kedudukan perempuan, posisi perempuan untuk di dunia politik dan juga parlemen? Silakan Bu. Terima kasih. Pertama adalah kita harus menyadari bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Jadi kalau kita bikin rumah, tiangnya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana hasilnya tanpa perempuan. Dan tidak lupa kita semua lahir dari rahim perempuan. Berarti perempuan itu perannya cukup luar biasa. Nah, sekarang kita soal politik. Di politik itu banyak orang takut karena politik, karena memang politik itu kejam. Betul. Tapi kita harus terjun di politik karena untuk bisa
membalance ya agar keperluan perempuan dan anak itu bisa teratasi. Nah, kalau semuanya itu dipegang oleh kaum laki-laki, tentunya mereka akan memprioritaskan keperluan laki-laki. Bagaimana teriakan suara perempuan, suara ibu? Dan masalah perempuan itu bukan semakin berkurang, semakin bertambah. Itulah sebabnya peranan perempuan itu amat sangat dibutuhkan. Dan sedikit tambahan, kalau kita melihat di luar negeri, negara-negara yang sudah maju seperti Switzerland, ya, kemudian di sini, kalau di sini Timur Leste katanya, itu kalau perempuan, keterwakilan perempuan itu mencapai 30% ke atas, rakyat sejahtera. Karena kalau saya menjadi dewan, pernah saya menjadi dewan provinsi tahun 2009-2014, itu kalau kita bicara anggaran, perempuan itu nomor satu mikirnya bagaimana kesejahteraannya, kesehatan ibu, kesehatan anak. Itulah sebabnya pentingnya perempuan di dunia politik. Oke, sekali lagi jawabannya selaras begitu dengan Bu Anita, sangat penting kedudukan perempuan dan juga di bidang politik dan juga parlemen. Saya mau kembali ke Ibu Anita. Kalau bicara soal kemampuan Bu, apakah mungkin di luar sana, mohon maaf, mungkin masih ada yang mungkin meragukan kemampuan dan juga potensi perempuan untuk di bidang politik dan juga parlemen? Tanggapan Ibu? Saya tidak sepakat sebetulnya kalau perempuan dikatakan tidak atau kurang capable, katakanlah gitu ya, kalau di bidang politik, karena pada dasarnya posisi perempuan dan laki-laki itu sama saja, apalagi ketika kita akan memperjuangkan satu kesejahteraan perempuan, anak, dan masyarakat pada umumnya. Namun demikian kita juga tidak boleh silau, artinya begini, perempuan itu harus tetap belajar, harus tetap bersinergi dengan laki-laki. Ketika kita bicara tentang keterwakilan, ketika kita bicara tentang mensejahterakan masyarakat gitu, bukan berarti kalau perempuan di partai politik kemudian menuntut 30%, maksudnya berjuang untuk duduk di anggota legislatif minimal 30%, artinya kita akan bersama-sama dengan laki-laki untuk berjuang bersama mensejahterakan masyarakat. Jadi saya tidak setuju kalau dikatakan perempuan di partai politik atau di wilayah politik itu sangat jauh berbeda dengan laki-laki. Saya tidak setuju. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Anita, luar biasa jawabannya ya. Kalau dari Ibu Sherisada, ini setuju tidak sih Bu? Mungkin masih ada stereotip yang menilai bahwa perempuan ini masih kemampuannya masih diragukan kalau dibandingkan dengan laki-laki, khususnya mungkin di bidang parlemen dan juga politik. Ya, sebenarnya bukan keraguan, tapi ini adalah perempuan ini kan kita adalah culture kita, patriarki ya. Jadi semuanya itu biasanya dipimpin laki imamnya. Nah, perempuan umumnya kebanyakan kalau kita zaman Siti Nurbaya, perempuan itu kan kodratnya jaga di rumah, melahirkan anak, menjaga anak, mengurus suami, kan begitu, ya kan? Tidak jauh dari kasur, dapur, sumur, ya kan? Nah, sekarang ini kan sudah tidak, eranya sekarang ini adalah equality. Ya, berarti di mana ada kesempatan perempuan harus bisa, dan kita dikodratkan, dilahirkan sebenarnya perempuan itu tangguh, cuman mungkin kesempatannya belum ada dan masih banyak yang harus kita pelajari. Karena kesempatannya kita, perempuan itu tidak boleh kita lupa, walaupun kita ini kerja atau di politik, kodrat kita sebagai seorang ibu ngurus anak harus. Jangan sampai kita di politik anak berantakan, kan begitu. Nah, berarti kan waktu kita itu kan berkurang. Nah, itulah yang dimaksud. Tapi kemampuan kita boleh dicoba, kan begitu. Terima kasih. Boleh diadu ya Bu. Oke, baik. Saya mau kembali ke Ibu Anita. Tadi minimal kuota 30% saat ini ya Bu. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum. Apakah kuota tersebut sudah terpenuhi saat ini? Baik secara nasional, provinsi atau kabupaten kota, kuota 30% di parlemen belum terpenuhi. Untuk itu Kaukus Perempuan Politik yang merupakan
organisasi perempuan politik lintas partai. Jadi di KPPI itu ada semua partai, perempuan-perempuan yang mewakili semua partai. Selalu berjuang. Kita berjuang bagaimana di tahun 2024 30% itu terpenuhi. Sebagai contoh di Banten saja sini itu kurang lebih sekitar 17%. Artinya kalau untuk mencapai 30% kita harus terus berjuang. Nah, saya berharap melalui pimpinan-pimpinan partai politik untuk lebih memperhatikan keterwakilan perempuan ini, karena pada dasarnya kan Indonesia ini sudah meratifikasi tentang 30% keterwakilan perempuan di tahun 2024 dan Planet 50-50 di tahun 2030. Demikian Mbak yang kurang lebihnya yang terkait dengan 30% keterwakilan di parlemen. Artinya masih belum terpenuhi ya Bu? Masih jauh Mbak. Jadi tadi saya sampaikan, lihat saja di sini di mana Banten. Di Banten itu ada 85 kursi. Ada 25 anggota dewan. Nah, dari 25 itu perempuannya kalau tidak salah 15. Nah, kalau 30% perempuan duduk di kursi parlemen, berarti kan kurang lebih sekitar 26 harusnya. Nah, inilah kemudian tanggung jawab dari masing-masing partai politik untuk saling mengkader perempuannya dan saling memperjuangkan yang sudah ada tetap. Perempuan anggota legislatif yang sudah ada tetap di parlemen dan harus ditambah oleh perjuangan kita bersama yang didukung oleh pimpinan-pimpinan partai politik. Demikian. Artinya potensinya masih sangat besar untuk para perempuan terjun ke dunia parlemen dan juga politik, Bu. Oke, saya kembali ke Ibu Sherry Sadah. Kira-kira apa sih Bu yang kemudian menjadi faktor penghambat belum tercapainya kuota 30% di parlemen dan juga politik untuk perempuan? Ya, ini saya mau pilah karena saya juga praktisi ya. Jadi saya mau pilah supaya lebih jelas. Pertama adalah kita sebenarnya kalau kita lihat Banten tuh udah mulai maju. Dulu waktu zamannya sebelum 2006 cuma 5 perempuan. Sekarang udah lebih kalau dibandingkan ya. Jadi sudah ada kemajuan. Cuman ini kan sekarang di 2014 ini anjlok. Karena pertama kali kita pemilu serentak. Ya, masyarakat memilih 5 kartu. Nah, ini yang membuat orang jadi ribet, bingung kemana. Nah, itu adalah satu hambatan buat perempuan. Ya, nomor 1 ya. Yang kedua, hambatannya adalah karena umumnya kepala-kepala partai, ketua-ketua partai itu kan didominan oleh laki-laki. Nah, tentunya untuk nomor urut juga pegang peranan. Nah, kebanyakan nomor urut 1 itu adalah laki-laki, ya nggak ketuanya lah, ketua dewan, ketua partai, yang incumbent, sehingga umumnya perempuan itu mendapat nomor 369. Nah, ini juga menjadi satu hambatan, ya kan? Nah, oleh karena itu KPPI kemarin kita baru mengadakan Rakernas. Rakernas kemarin 26 sampai 28 Februari DPP KPPI, yang mana kita mengundang DPD KPPI se-Indonesia. Di situ kita mengajarkan kepada ketua-ketua DPD, coba kamu tolong lihat berapa kursi DPRD provinsi, berapa persen perempuannya, kan begitu. Kemudian berapa persen tiap partai. Nah, disitulah PR. Jadi kita mengajarkan mereka tuh untuk, oh iya kita cuma baru berapa persen, kita harus perjuangkan untuk kasih tahu kepada pengurus-pengurusnya, sehingga apa yang harus kita lakukan antara lain kita roadshow kepada pimpinan partai, ya kan, di provinsi, di daerah, kabupaten, ini terus berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah, inilah sehingga kita semua tahu apa yang kita lakukan, kita punya tahu target-targetnya. Yang ketiga adalah kita ke depan insya Allah ini yang akan kita rencanakan bersinergi. Ya, kita akan bikin peta dengan adanya kedekatan antara provinsi, kabupaten, kota. Kita lihat siapa yang akan kita tonjolkan
gitu loh ya, dari untuk DPR RI-nya, provinsinya, kabupaten kota, sehingga KPPI membantu mendukung. Nah, karena kita juga minta dari KPPI, minta kepada partai untuk diberikan nomor 1 kepada perempuan yang potensial, ya, untuk di 30% lumbung suara setiap partai. Itulah permintaan dari kami. Baik, permintaannya cukup strategis begitu ya Bu untuk melihat kontestasi politik dan juga parlemen di masa depan untuk keterwakilan perempuan mencapai 30%. Baik pemirsa Sultan TV, ini pembicaraan kita semakin menarik dan juga semakin memanas. Nanti kita juga akan minta jawaban dari Ibu Anita dan juga Ibu Syerisada terkait dengan sebetulnya pengetahuan politik perempuan ini sudah mumpuni atau belum. Kita nantikan jawabannya usai jeda, tetap bersama kami dalam Special Talk Show Sultan TV. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih setia bersama kami dalam Special Talk Show bersama Kaukus Perempuan Politik dan Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia. Untuk wilayah Provinsi Banten juga nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Masih bersama Ibu Anita Aryani, Wakil Ketua Umum DPP KPPI dari Partai Gerindra, kemudian Ibu Syerisada Manaf, Wakil Sekjen DPP dan Korwil Banten dari Partai Demokrat. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah sedikit menyinggung seperti apa kemudian pengetahuan perempuan begitu ya Bu ya, secara umum di tanah air kita terkait dengan pengetahuan politik begitu. Saya mau ke Bu Anita dulu, silakan Bu. Perempuan pada dasarnya masyarakat secara umum masih belum mau tahu tentang politik. Kalau kita bicara perempuan yang di partai politik, ya sudah tidak diragukan lagi. Mereka mau belajar, mereka pengen tahu banyak tentang partai politik. Tapi kalau masyarakat secara umum saya masih melihat belum banyak yang mau tahu tentang politik. Padahal kita sadar ketika kita berjuang di ranah politik, banyak hal yang bisa kita lakukan tentang kebijakan, terus bagaimana program-program yang mensejahterakan masyarakat, menjaga perempuan dan anak. Nah, itu kan perjuangan kita sampai bisa terwujud apa yang kita harapkan karena ada di partai politik. Karena partai politik itu nanti yang akan ikut election atau yang akan ikut pemilu. Nah, ketika teman-teman perempuan ini tidak mau tahu atau tidak mau mengerti tentang politik, ya kita mesti harus bekerja keras untuk memberi informasi, menyadarkan bahwa kebutuhan kita ini perempuan harus banyak tahu tentang banyak hal, salah satunya tentunya politik. Padahal era juga sudah modern dan peluang juga besar ya Bu Anita ya. Baik, saya mau ke Ibu Syerisada, mungkin ada jawaban lain Bu. Seperti apa pengetahuan umum? Mungkin saya agak berbeda ya. Saya ingin melihat perspektifnya dari posisi yang beda. Saya akan memberikan contoh karena dapil saya Tangsel misalnya ya. Nah, kemarin saya baru melihat ada seorang janda, suaminya meninggal, bapaknya juga baru meninggal. Dia bekerja dagang ya, dagang selama COVID-19 ini dia kan tidak banyak laku ya, tapi dia harus setor, modal dia 23 juta. Sekarang baru mulai banyak laku, belum ketutup modalnya, dia sudah diusik-usik padahal dia bekerja sendiri, sampai keringetan saya melihat semua tamu-tamu dia layanin seorang, dan dia bekerja dari jam 2 siang sampai jam 4 pagi ya. Dan ini kejadian, ada fotonya saya. Nah, kemudian dia minta tolong dia bilang begitu. Nah, sekarang kalau kita tidak bisa perempuan nih ngelihat perempuan begitu, apa kita diamin? Sabodo kan nggak mungkin. Iya kan, apalagi dia perempuan janda. Kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu, tidak mengambil peranan di politik, siapa yang akan membantu
janda-janda itu atau ibu-ibu anak-anak itu. Kan begitu. Itulah sebabnya harus mesti kudu 30% itu harus terpenuhi. Itu minimal. Dan janganlah kita khawatir atau takut. Semua itu harus belajar. Nah, makanya kita belajar dari orang yang memang bisa mengajari. Nah, dari perempuan. Kalau laki-laki mungkin saja ditakut-takutin supaya kuenya nggak diambil, kan begitu, ya kan? Nah, tapi kalau kita sesama kaderisasi itu harus ada. Nah, itulah pentingnya kita 30% keterwakilan perempuan. Minimal ya, Bu. Kalau untuk 30% sendiri sudah ideal atau belum? Kita menurut program itu di 2030 Indonesia diminta oleh PBB menjadi contoh 50% keterwakilan perempuan. Bagaimana beban kita? Sekarang udah 2021, kita 20 aja belum tercapai. Kita mengharap 2024 30% harus. Sehingga 5 tahun ke depannya lagi dari 2004 kita sudah mendekati 50%. Kan begitu? Ya, agar rakyat bisa sejahtera. Amin. Ya. Oke. Mohon doanya. Amin, amin. Mudah-mudahan keterwakilan perempuan bisa mensejahterakan rakyat Indonesia juga. Amin. Sebelum kita ke peranan KPPI, saya mau ke Bu Anita. Seperti apa kemudian sedikit saja ya Bu ya, ini menyinggung dukungan partai Ibu sendiri terkait dengan peranan perempuan. Terima kasih. Jadi Gerindra sesuai dengan amanat undang-undang, setiap partai politik harus punya kepengurusan 30% di struktur kepengurusan. Di hal tersebut alhamdulillah Partai Gerindra sudah melewati itu untuk kepengurusan di partai politik. Demikian juga pada saat pencalekan. Setiap pencalekan 30% keterwakilan perempuan di pileg, di list begitu ya, itu sudah terpenuhi juga. Artinya secara formalitas pimpinan partai sudah melakukan amanah undang-undang. Adapun dukungan secara real kita didukung, tapi saya masih merasa kalau pimpinan atau baik itu pusat, provinsi atau kabupaten kota masih belum ada kemauan kuat, sudah memenuhi, tapi belum ada kemauan kuat untuk merealisasikan 30% keterwakilan perempuan ini duduk di legislatif. Kalau untuk memenuhi undang-undang semuanya sudah ya, tapi saya melihat gejala ini atau nuansa ini tidak hanya Partai Gerindra. Rata-rata partai politik di Indonesia yang lolos atau yang tidak lolos juga sama sebetulnya, masih belum ada kemauan kuat untuk mendorong keterwakilan perempuan di legislatif minimal 30%. Oke, belum ada keinginan kuat dari Partai Gerindra. Saya mau ke Ibu Syerizada. Seperti apa Bu kalau partai Ibu sendiri mendukung perempuan? Ya, kalau kita di Partai Demokrat sih ya, karena itu satu kewajiban 30%, Partai Demokrat 40% untuk kepengurusan, dan alhamdulillah di pusat pun wasekjen, waketum juga ada perempuannya. Nah, cuman permasalahannya adalah yang kita bicara itu bukan hanya di pengurusan kan, yang kita inginkan adalah keterwakilan perempuan di parlemen. Nah, ini yang menjadi kendala. Jelas ya. Nah, oleh karena itu KPPI ini juga mengadakan action lagi nih, mencoba bukan 30% hanya di pencalekan, tapi kita minta affirmative action 30% reserve untuk perempuan. Nah, ini yang kita lagi coba. Dan cumannya kita di pusat ini kan di Senayan kita mencoba. Tapi di sana kan ada Pokja ya. Nah, untuk yang kemarin ini waktu RUU pemilu itu kita setelah berjuang itu untuk itu. Nah, di situ aja di pansusnya itu 30 anggota pansus di Senayan, hanya 4 yang perempuan. Jadi berarti 26 laki-laki. Bagaimana laki-laki bisa memenangkan perempuan untuk keperluan perempuan? Kan begitu. Nah, inilah kendala kita kalau keterwakilan perempuan kurang. Nah, itulah salah satunya. Oke? Oke, baik Ibu.
Kita ke mungkin peranan ya Bu ya, mungkin sekaligus kemudian nanti kita sebelum ke segmen selanjutnya kita nanti akan bertemu dengan para Serikandi dari Provinsi Banten begitu ya Bu. Peranan KPPI kemudian tadi sudah disebutkan 2030 bahkan ini targetnya 50% begitu untuk kuota. Apa strategi yang dilakukan oleh KPPI dari mulai Ibu Anita dulu? Silakan. Terima kasih. KPPI sudah melakukan upaya yang maksimal menurut saya, walaupun upaya ini harus terus kita lakukan. Salah satu contohnya kita selalu berkoordinasi dengan pimpinan partai politik. Kita melakukan roadshow ke pimpinan-pimpinan partai politik untuk mendorong keterwakilan ini terwujud. Kemudian yang kedua dengan pemerintah. Dengan pemerintah kita juga selalu berkoordinasi terutama dengan Kementerian Menko, PMK, kemudian dengan KPPA tentunya, kemudian dengan Kemendagri dan Bappenas. Hal itu sudah dilakukan oleh KPPI dari awal kepengurusan kami. Tapi pada dasarnya tidak berhenti, demikian juga kita selalu berkoordinasi, terus berjalan seiring dengan perempuan-perempuan di parlemen, artinya perempuan-perempuan yang sudah terpilih di parlemen, yakni teman-teman di KPP RI. Nah, demikian juga dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, aktivis-aktivis perempuan, media, kita sudah berupaya terus-menerus bekerja sama untuk mensosialisasikan dan mendukung perempuan memilih perempuan, laki-laki memilih perempuan. Nah, ini kampanye ini selalu kita lakukan setiap pileg, setiap pemilu begitu, walaupun kita sadar bahwa tanpa kemauan keras dari pimpinan partai politik dan kebijakan yang diberikan tentang undang-undang tidak memihak kepada perempuan, ya kita masih harus terus berjuang gitu. Oke, terima kasih Ibu Anita. Saya kembali ke Ibu Sherry Syada, mungkin jawaban lain ya Bu terkait dengan peranan KPPI, dan kalau ditanya kembali apakah optimis nanti di tahun 2030 kuota 50% akan terpenuhi atau seperti apa Bu? Oke. Peranan KPPI sebenarnya kita selalu berjuang tadi, dan yang sudah adalah kita bekerja sama dengan WFD juga dengan luar negeri. Kita mengadakan pendidikan-pendidikan termasuk kepada pengurus-pengurus KPPI ya seluruh Indonesia, dan besok kita akan peluncuran bedah buku ya itu di Bekasi, itu salah satu juga. Jadi kita pantang mundur ya. Dan alhamdulillah dari gerakan-gerakan kita ini, kita ada Kak Lena itu dari P3 yang menjadi dubes ke Kuwait ya, kalau nggak salah ya. Dia jadi dubesnya Kuwait ya. Nah, itu kan juga aktivis juga. Nah, satu-satunya nih. Jadi perlahan tapi slow but sure gitu ya. Kalau di 2030 ya insya Allah, dan target kita makanya harus bergerak, dan kita harus bersinergi antara KPPI provinsi dengan kabupaten kota agar 30% di 2024 itu harga mati harus terpenuhi. Amin. Oke, kalau ditanya kembali optimis tidak Bu? Di 2030? 2030 untuk 50%? Insya Allah. Insya Allah optimis. Bu Anita seperti apa, optimis atau tidak Bu? Kalau bicara optimis harus optimis karena kita pengurus KPPI dan kita aktivis. Cuman tadi kalau optimis tapi tidak dibarengi dengan perjuangan perempuan, sesama perempuan dan hifosi, artinya laki-laki memilih perempuan juga ya, dan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh legislatif tetap berat Mbak, walaupun kalau namanya optimis pasti kita optimis. Demikian.
Baik, terima kasih banyak Ibu Anita Aryani, Wakil Ketua Umum DPP KPPI, dan juga Ibu Sherry Syadamanaf, Wakil Sekjen DPP dan Korwil Bantan. Ini lintas partai dan tadi sudah disebutkan kendalanya, kemudian juga curhat ya Bu ya. Ini curhat terkait dengan perempuan di dunia parlemen dan juga politik. Pemirsa, usai jeda berikut kita akan berganti, kita akan melihat wajah-wajah Sri Kandi Provinsi Banten yang sudah memberikan kiprah nyata untuk pembangunan Provinsi Banten. Tetap bersama kami dalam Special Talk Show Sultan TV. Baik, terima kasih pemirsa Sultan TV. Anda masih bersama kami dalam Special Talk Show bersama Kaukus Perempuan Politik dan Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Banten. Telah hadir di segmen selanjutnya ini para Sri Kandi Banten begitu yang sudah memberikan kiprah nyata dan juga kiprah positif untuk pembangunan Provinsi Banten, khususnya untuk di seluruh bidang begitu ya, tidak hanya dalam bidang politik dan juga parlemen saja. Saya akan perkenalkan yang pertama. Telah hadir di tengah-tengah kita pemirsa Ibu Dr. Anda Haja Muflihah MSI, Ketua Kaukus Perempuan Politik Provinsi Banten periode 2016-2021 dari Partai P3. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi aja. Semangat pagi aja. Sehat ya Bu? Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan Dea juga selalu sehat ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu. Dan narasumber kita yang keempat ya, sebetulnya bukan yang kedua, Ibu Haja Encop Sofia MA selaku Ketua KPPI 2021-2026 terpilih begitu ya dari Partai Gerindra. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga Bu. Semangat teh, semangat, mantap. Sehat? Sehat. Perempuan luar biasa. Perempuan luar biasa ya yang berada di Provinsi Banten. Dan sekali lagi pemirsa, kita telah menerapkan protokol kesehatan. Ini duduknya sudah berjarak dan tadi juga kita disiplin menggunakan masker dan juga hand sanitizer. Baik, tema kita masih membahas terkait dengan Bu, keterwakilan politik perempuan dan juga affirmative action sudah tercapai atau belum. Barangkali ini gambarannya untuk di Provinsi Banten begitu ya Bu. Saya mau ke Ibu Muf dulu. Seperti apa Bu gambarannya? Ya, terima kasih Dea ya. Kalau bicara tentang keterwakilan perempuan sudah terrealisasi atau belum, berarti kan sudah bisa dilihat. Sudah bisa dilihat dari hasil dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode. Tapi kalau saya melihat pada saat kita perempuan dihadapkan pada peraturan dulu undang-undang pemilu dengan suara nomor urut, ternyata perempuan yang terkirim ke parlemen hanya 6 orang. Nah kemudian di 2009, 2014 pada saat sistem pemilu kemudian dengan suara terbanyak, ternyata perempuan bisa mengirimkan atau partai bisa mengirimkan ke parlemen sekitar berapa ya Pak? 13 atau 14, 15 ya, itu di 2009. Nah berarti kan terlihat ya kalau perempuan diberikan kesempatan yang sama, bersaing sehat, itu insya Allah juga tidak jauh-jauh beda dengan laki-laki. Itulah harapan kami dari KPPI yang sekarang sudah duduk di parlemen belum mencapai 30%, tapi insya Allah harus tetap optimis. Nah mudah-mudahan yang sekarang duduk jadi lagi ke depan dengan ditambah dengan 13%-nya itu dengan pendatang baru yang mudah-mudahan juga bisa mencapai 30%. Tetapi kalau kemarin setelah 2014-2019 untuk pimpinan kemarin sudah mencapai 60%. Karena dari 5 pimpinan itu 3 perempuan, berarti sudah 60% ya. Nah, itu sebuah ya artinya alhamdulillah. Tetapi periode ini kebetulan ini tidak satu pun pimpinan yang jenis kelaminnya wanita, jadi semuanya laki-laki. Nah ini juga buat ke depan kita masih ingin menjawab tantangan 30% yang diberikan oleh aturan. Mudah-mudahan itu bukan given, tetapi kita memang 30% itu dijadikan peluang sekaligus tantangan. Nah, peluang ini harus bisa dimanfaatkan oleh perempuan itu sendiri dan tantangan ini juga harus dijawab oleh perempuan itu sendiri. Hanya
untuk perempuan bisa naik ada keterlibatan tangan-tangan lain, satu kebijakan partai, dan kemudian juga karena kita tidak bisa lepas dari kendala baik internal maupun eksternal. Katakanlah kita kalau mau nyalon, pendidikan sudah terpenuhi, nih Buncop juga sampai S2, S3 mungkin ya, kita mau, tetapi kadang-kadang ada kendala tidak diizinkan suami. Ada lagi izin suami sudah, izin mertua sudah, tapi ternyata pendidikannya hanya SMP atau SD. Nah ini kan berarti perlu perjuangan untuk perempuan, syarat menjadi caleg saja harus kita perjuangkan dulu. Ya apalagi nanti sampai menjadi anggota legislatif. Begitu. Amin. Artinya sudah ada perkembangan yang cukup signifikan sebetulnya dari tahun ke tahun ya, Bu. Ya. Oke. Baik, saya mau ke Buncop. Bu, seperti apa kemudian perkembangan yang ada di Provinsi Banten keterwakilan perempuan di dunia politik dan juga parlemen? Kalau kita lihat tadi sudah disinggung di segmen sebelumnya, sebetulnya Provinsi Banten ini cukup maju untuk keterwakilan perempuannya. Seperti apa, Buncop? Terima kasih. Kalau kita melihat bagaimana perkembangan partisipasi perempuan dalam politik, itu setiap tahun mengalami perkembangan yang luar biasa di Banten. Banyaknya partai politik juga yang mulai ramah pada perempuan dengan program-programnya. Kemudian banyak organisasi perempuan juga yang melakukan aktivitas, terlebih juga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan juga ya, banyak program-programnya, plus ditopang oleh KPP dan KPPI, KPI ya. Itu juga kita sama-sama bergerak bersama bagaimana melakukan pemberdayaan pada perempuan. Tetapi memang kita ini baru maksimal dalam proses, belum maksimal dalam hasilnya masih perlu perjuangan yang lebih panjang lagi. Waktu 5 tahun yang lalu ya alhamdulillah pimpinan kita misalnya yang sudah mencapai tadi Bu Muf sudah menyampaikan sudah lebih dari 60% ya. Tetapi pada perkembangan selanjutnya di 2014 ini dari 16 anggota Dewan Perempuan Provinsi Banten itu sekarang menjadi 15. Nah, artinya ada PR besar bagi kami, bagi organisasi-organisasi perempuan dan masyarakat secara umum, juga termasuk pemerintahnya yang membidangi ya, bagaimana ini proses dengan hasilnya ini belum sepadan gitu. Jadi apakah proses ini kita genjot lagi atau kita ingin melakukan evaluasi, refleksi penyebabnya apa sih? Kok ini kegiatan sudah banyak, semua partisipasi juga meningkat, tetapi untuk mendudukan perempuan menjadi anggota legislatif itu masih susah gitu. Jadi itu yang PR kami kira-kira yang harus kita cari jalan keluarnya. Padahal angka dari peningkatan perempuan menjadi pimpinan publik, menjadi orang publik seperti menjadi anggota legislatif atau eksekutif itu muatan pada kalkulasi indikator gendernya itu sangat berpengaruh. Gitu. Jadi kalau misalnya berkurang satu saja itu bisa ngedrop beberapa persen yang cukup signifikan gara-gara satu perempuan berkurang. Padahal prosesnya bagaimana perjuangannya untuk membuka ruang partisipasi itu banyak gitu. Oke, terima kasih Buncop. Saya mau kembali ke Bu Muf. Tadi sudah disinggung ada faktor eksternal juga faktor internal, Bu. Apa kemudian faktor yang paling berpengaruh terhadap perempuan sehingga kemudian tadi disebut juga oleh Buncop ini masih sulit begitu untuk duduk di parlemen dan juga politik? Iya ya, Buncop ya. Jadi kalau dipikir perempuan itu sebenarnya udah dikasih kesempatan. Jadi kalau kita sering bilang tuh K3 tuh mudah-mudahan sudah terpenuhi. Dari kemauan dulu kita punya kemauan nih saya mau nyalon dewan atau yang mau nyalon mau aktif. Terus kemudian didukung oleh kemampuan.
Toh kemampuan pasti harus dicari, jangan sampai perempuan itu hanya kuantitas tapi kualitasnya kurang. Jadi yang diinginkan oleh para perempuan ya kuantitas dan kualitas. Kadang-kadang kendala kita itu tadi ada internal, ada eksternal. Sebut saja kalau internal itu di keluarga. Di keluarga kadang-kadang perempuan itu mau nyalon, anaknya nggak setuju. Ibu mertua atau pak mertua nggak setuju, apalagi suami. Itu kan sudah menjadikan sebuah kendala. Gimana pun jadi nggak nyaman. Jadi mau nyalon kan nggak nyaman kalau nggak direstui oleh di internal dulu. Nah kita beruntung ya Bun Cop ya. Saya masih direstui dan didukung oleh semua lapisan, baik mertua, suami, anak, mantu gitu ya. Jadi berangkatnya sudah ada sebuah semangat. Kalau jadi enggaknya kan Allah yang menentukan, tapi dari berangkatnya jadi kita sudah termotivasi karena dapat restu dan doa. Nah itu kemudian kalau dari eksternal tentunya kita juga melawan. Dari lingkungan kita kadang-kadang juga nggak terlalu menerima kalau yang nyalon perempuan, udahlah perempuan jangan dipilih atau seperti apa. Itu termasuk juga kendala kita. Kemudian juga dari kita bersaing juga dengan lawan partai ya, ada internal partai, kita juga tetap bersaing karena kan yang diperebutkan suara terbanyak. Kita bersaing dengan laki-laki di lapangan belum tentu bersaing secara fair, ada saja barangkali seperti itu. Nah kemudian ini internalnya, kemudian eksternalnya kita harus bersaing dengan lawan partai juga. Ada partai yang banyak dan kita memang harus siap. Nah ini katakanlah sekali lagi bahwa keberadaan perempuan untuk mencapai 30% kembali kepada perempuan itu sendiri. Mampu enggak? Mampu tidak menjawab tantangan dan bisa enggak memanfaatkan peluang? Nah ini kan berarti berpulang ke kita. Nah kemudian kita kemarin roadshow baik dari P3, Gerindra maupun ke PDI Perjuangan, semua malah menantang ya. Dari partai itu menantang ke kita, ayo perempuan seperti apa ini, kami sudah memberikan satu peluang, ini si A, si B disebutkan bahwa dikasih nomor 1 ini ya, jadi hal itu. Nah mudah-mudahan tapi yang namanya perempuan ini mohon maaf ya mewakili semua barangkali udah dikasih 30%, itu pun di lapangan tidak semudah kita mendapatkan 30%, baik untuk pencalonan, rekrutmen calon dewan, pencalonan maupun di kepengurusan. Jadi ini juga kembali kepada perempuan. Tapi kalau itu sudah terpenuhi 30% umpamanya kita sudah diberikan, pasti perempuan nanti pengen 50%. 50% itu pengajuannya. Harusnya 50% pengajuannya. Nah mudah-mudahan dari 50% perempuan yang dikirim oleh partai, 30% yang jadi. Kalau yang dikirim 30% lah, paling 10% atau berapa persen gitu kan ya, Bun Cop ya, setuju ya. Nah P3 alhamdulillah yang periode yang sekarang meskipun kursinya berkurang, ini kan lagi berbicara perempuan. Dari 5 anggota DPRD dari P3, 2 perempuan, berarti sudah lebih dari 30%, 40% kan. Nah jadi ini mudah-mudahan juga diikuti oleh partai-partai yang lain karena kita benar-benar mendesak. Ada yang partai belum mampu mengirimkan parlemen perempuannya ya, sehingga kita desak mudah-mudahan di 2024 semua partai bisa mengirimkan calon perempuan dan jadi apapun caranya itu partai. Bagaimanapun caranya dari partai ya Bu. Oke, artinya suara perempuan sangat sekali lagi sangat penting dan juga sangat diperlukan di dunia parlemen dan juga politik. Saya kembali ke Bun Cop, ketika mungkin tadi peluang sudah ada, kuota sudah ada, partai politik mungkin sudah membuka pintunya lebar-lebar untuk para perempuan, kemudian turut serta berkiprah di parlemen dan juga politik. Apa kemudian yang harus dilakukan oleh perempuan selain memiliki kemauan? Apalagi harus dilakukan Bu? Strategi bagaimana perempuan kemudian bisa berpartisipasi. Ya memang itu ya alhamdulillah ya sudah diatur di dalam undang-undang bahwa partai politik juga membuka diri. Tapi tadi sudah diulas tuh oleh Bu Muf bahwa hambatan dari perempuan itu ada yang eksternal, ada yang internal. Nah internalnya ini juga yang harus diselesaikan. Misalnya keterbukaan perempuan untuk ikut berpartisipasi di politik.
partai politik membuka diri, misalnya ayo silahkan siapa yang mau. Tetapi kalau secara internal, nah internal kan bukan sekedar, tidak ada pengaruh eksternal, maksudnya terinternalisasi di dalam pemikiran perempuan itu sendiri yang kemudian itu menjadi hambatan internal. Misalnya kalau sosialisasi tentang perempuan masih didudukan sebagai orang yang kedua, masih didudukan bahwa perempuan itu tidak mumpuni untuk maju di dalam partai politik. Walaupun kesempatan-kesempatan itu sudah ada, nanti perempuan sendiri yang menakar dirinya gitu loh. Jadi ketika dia dikasih kesempatan, ini ibu mau jadi ketua, mau jadi, kalau panitia misalnya, ini ibu mau jadi ketua panitia apa mau jadi apa gitu ya, itu perempuan sendiri kadang-kadang yang menakar dirinya, maksimalnya itu mikirnya jadi sekretaris itu udah maksimal. Biasanya bendahara, kalau seksi-seksi itu dia lebih nyaman seksi konsumsi. Jadi faktor internal itu yang menginternalisasi di dalam dirinya, yang kemudian perempuan itu sendiri sudah menakar dirinya gitu loh. Itulah yang menjadi salah satu hambatan. Baik, artinya perlu dukungan juga dari laki-laki ya Bu ya sebetulnya ya untuk keterwakilan perempuan di parlemen dan juga politik. Pemirsa Sultan TV, nanti usai jeda kita akan membahas mungkin barangkali apa saja sih kemudian yang dikhawatirkan, yang kemudian menjadi keresahan bagi para perempuan untuk kemudian diselesaikan di parlemen, begitu Bu Uncap dan Bu Muf. Tetap bersama kami pemirsa di Special Talk Show bersama Sultan TV. Masih bersama kami, Special Talk Show bersama Kaukus Perempuan Politik dan Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Banten. Dua Serikandi kita ini masih bersama kita ya, ada Ibu Muf dan juga Ibu Haja Ancop Sofia. Ini kedua-duanya menjadi ketua KPPI BD periode saja begitu ya. Ini sekarang Bu Muf menjadi sekretaris KPPI Provinsi Banten ya untuk periode 2021-2026. Amin. Kita masih membahas terkait dengan perempuan, permasalahan perempuan. Tadi di segmen sebelumnya disinggung apa saja sih kemudian keresahan, kemudian juga kekhawatiran para perempuan yang biasanya disuarakan di parlemen. Dari Muf dulu silakan. Kalau bicara keresahan ya, keresahan itu mudah-mudahan lahir dari hati. Keresahan itu muncul manakala sebelum jadi dewan saja ya, itu pencalegan. Pas pencalegan itu sudah mulai muncul keresahan. Resahnya itu bisa dikategorikan saya mampu nggak ya? Nah itu udah resah sebetulnya. Saya bisa nggak ya? Gitu. Jadi keraguan itu sebenarnya kadang berpulang ke kita. Nah kemudian setelah membaca lapangan, harus bersaing dengan laki-laki, itu yang kadang-kadang ditakutkan. Oh si A, mana satu dapil, waduh si A nih bapak ini nih duitnya banyak nggak kehitung, itu udah ngeper dulu. Jadi udah seperti itu udah hal ini kalau bicara keresahan. Kemudian belum karena konotasi uang banyak itu khawatir pas kita sudah berjuang. Kita sudah roadshow dari Majelis Taklim ke Majelis Taklim, namanya dari perkumpulan perempuan ke perkumpulan perempuan yang lain. Tapi pada malam hak besok pencolokan atau pemilihan itu katanya ada serangan senyap. Ya, serangan senyap. Itu apa maknanya kita harus ditafsirkan macam-macam deh. Kemudian juga ada serangan fajar. Ini nggak tahu benar atau tidak, ternyata kalau memang sudah ajak korban ya mungkin itu ada. Nah di sini sebenarnya keresahan kita ada pada waktu mau nyalon. Nah untuk menjawab atau meminimalkan keresahan itu tidak terlalu mencuat, nah kita harus bekerja sama. Ini mungkin masih tugas KPPI nih, untuk mengantarkan para perempuan sehingga meminimalkan keresahan itu jangan sampai terlalu didramatisir kayak drakor ya gitu. Nah jadi tapi juga harus pengertian bapak-bapak calonnya itu kita bersaing fair. Udah sih nggak usah pakai money politik,
Karena memang kita kalau mau nyalon itu sudah menandatangani fakta integritas, tidak akan melakukan money politik dan sebagainya. Nah kemudian karena kita kan sebagai pemain di mana-mana, kemudian kan harusnya ada penyelenggara yang adil, yang berpihak gitu. Kalau ada KPU, ada Bawaslu. Nah mungkin nanti ke depan kita juga pengen ada roadshow ke penyelenggara ya, Buncop KPPI kita nih nanti periode yang sekarang. Mudah-mudahan roadshow-nya itu tidak hanya di partai politik dengan menuntut 30%-nya, tapi juga nanti kita roadshow kepada penyelenggara pemilu, KPU, ada Bawaslu, juga pihak keamanan, dalam arti ini kepolisian, seperti apa penjagaannya, untuk di malam itu kan biasanya orang itu tadi bergerilya, ada serangan fajar, serangan senyap, dan mudah-mudahan dengan keberadaan para penegak keamanan itu orang juga mulai mikir, wah takut ketangkep, wah takut ini. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita juga harus ada roadshow ke itu yang diharapkan oleh kita. Berarti untuk menjawab satu keresahan tadi. Nah itu menjadi calon. Kalau sudah jadi dewan, Buncop masih resah enggak ya? Gitu aja. Oke, ini ada keresahan bahkan sebelum menjadi dewan dan juga sebelum duduk di kursi parlemen. Buncop mungkin ada jawaban lain Bu, keresahannya tadi kalau Bu Muf kan cukup banyak ya Bu ya. Buncop resah? Saya kira keresahan keresahan perempuan untuk menjadi anggota parlemen itu ya banyak sekali. Kembali lagi pada faktor eksternal dan internal. Nah, faktor internal itu memang harus diselesaikan oleh dirinya dan dengan jaringannya. Disitulah andilnya KPP dan KPPI itu atau organisasi-organisasi perempuan lainnya itu meyakinkan pada kita, pada perempuan bahwa mereka itu tidak usah resah gitu loh, karena ada kami, kira-kira gitu. Sering sekali yang menjadi hambatan itu kan finansial dan jaringan. Dua hal itu ya yang sering sekali menjadi persoalan besar di dalam persiapan menjadi anggota legislatif. Nah, kalau misalnya organisasi-organisasi ini dan individu dari perempuannya ini memiliki keinginan benar-benar mengoptimalkan di partai politik, maka dia harus bersama-sama meminimalisir rasa inferior, rasa takut, rasa bahwa politik itu bukan dunia dia, dan kemudian juga harus yakin bahwa jaringan, kekeluargaan, kasih sayang itu bisa mengalahkan money politik, kira-kira gitu. Jadi itulah yang harus kita kuatkan di tingkat organisasi perempuan. Bahkan kalau istilahnya Bu Muf, ini harus mulai didengungkan, perempuan pilih perempuan. Kalau kita kalkulasikan misalnya suara perempuan ini banyak, tetapi kenapa dia tidak bisa memberikan perwakilan sampai 30% saja tidak bisa. Persoalannya apa? Persoalannya solidaritas antar perempuan itu ternyata masih lemah gitu. Terus salahnya siapa ya? Salahnya kita semua. Jadi harus ditingkatkan solidaritas perempuan dan juga solidaritas dengan bapak-bapaknya yang memiliki adil gender. Karena perempuan sendiri ngomong tentang perempuan itu tidak efektif. Tetapi kalau kita ngomong dengan bapak-bapaknya juga, karena sebenarnya kan isu perempuan ini kan bukan hanya untuk menyempurnakan perempuan, tapi menyempurnakan kemanusiaan secara keseluruhan. Jadi ada kebutuhan bapak-bapak pun untuk menyempurnakan kemanusiaannya itu memiliki perspektif keadilan gender. Jadi ada dua itu. Dan juga tentu saja yang memegang peranan penting kalau terkait dengan nomor urut, terkait dengan siapa yang dilantik ataupun tidak dilantik, walaupun nanti sudah ada perlindungan undang-undang ya, dalam prosesnya itu adalah partai politik gitu. Nah, partai politik ini harus benar-benar membuka diri sesuai dengan undang-undang secara substantif melakukannya, bukan sekedar melaksanakan undang-undang saja.
Bagaimana caranya? Caranya itu jangan misalnya perempuan memang diberikan tempat 30%, tetapi dia tidak, partai politik tidak pernah memikirkan bahwa perempuan ini adalah calon jadi. Gitu. Jadi hanya sekedar oh ya ini 30% ini ada nama perempuan, ini ada nama perempuan. Nah, bagaimana cara supaya perempuan itu tidak sekedar menempati begitu saja dan dipersiapkan untuk nomor jadi? Ya partai politiknya serius melakukan pemberdayaan perempuan dan juga berkolaborasi dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya, termasuk berkolaborasi dengan KPP dan KPPI ya Bu Muf ya, kira-kira gitu. Terima kasih Bu Uncop. Mungkin sedikit lagi Bu terkait dengan mungkin kultur di Provinsi Banten sendiri seperti apa untuk mendorong dan juga mungkin tabu tidak sih melihat mungkin dewannya perempuan begitu ya Bu? Mungkin dari Bu Muf dulu silakan. Iya, kalau kita berbicara kultur, memang Banten ini kan terkenal dengan 1000 santri atau religi ya. Ada Banten lamanya yang sering dikunjungi beribu-ribu orang. Tetapi kalau untuk perempuan, Banten ini sudah dikategorikan ramah perempuan. Karena apa ya Bu Uncop ya? Dulu gubernur yang pertama perempuan. Berarti kan bisa diterima oleh masyarakat Banten itu, dan jadi kemudian kemarin di periode yang kemarin 8 kabupaten kota 50%-nya itu diduduki oleh perempuan. Itu kan berarti sudah ramah perempuan. Kemudian anggota dewan juga ada perempuan meskipun belum memenuhi 30%. Kalau bicara kultur sebenarnya Banten menerima perempuan itu dibuktikan dengan itu. Jadi hal-hal yang tabu terus kemudian itu sebenarnya udah agak terkikis. Hanya nanti kepada perempuan itu yang menjawab mampu tidaknya. Kembali lagi ke perempuan begitu ya Bu Uncop ya? Ada jawaban lain Bu, sedikit mungkin tambahan terkait dengan kultur Provinsi Banten? Iya, saya sepakat dengan yang dibilang oleh Bu Muf bahwa ada kemajuan yang cukup signifikan setiap tahunnya, dan kemudian pandangan orang Banten terhadap perempuan itu sudah biasa. Walaupun dari lisan, tutur dari lisan itu masih menganut seperti dalam tanda kutip konvensional ya, misalnya perempuan mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi misalnya, masih ada begitu. Tetapi sebenarnya masyarakat Banten ini sudah terbiasa menerima perempuan di ranah publik. Dan itu sudah terbukti di dalam sejarah ya, sejarah gubernur perempuan pertama di Indonesia ya dari Banten. Dan juga saya melihat bagaimana kemandirian perempuan-perempuan di Banten juga luar biasa bisa mengartikulasikan. Hanya saja sistem politik kita ini yang masih dikuasai oleh istilah kerennya mah oligarki apa gitu ya. Jadi masih dikuasai oleh pemilik modal atau apa. Itulah yang kemudian harus kita organisasi-organisasi perempuan ini mencari jalan keluar dan harus meyakinkan bahwa jaringan dan solidaritas antar perempuan itu bisa mengalahkan hal-hal yang bersifat sesaat. Baik, terima kasih Bu Uncop, terima kasih Bu Muf, luar biasa. Mudah-mudahan tadi yang sudah dibagikan begitu ya dari segmen pertama bersama KPPI Pusat ini akan memberikan pencerahan bagi para perempuan di luar sana yang barangkali ada kemauan sih tapi belum percaya diri dan juga mungkin bingung gitu harus kemana begitu ya Bu. Kita minta closing statementnya terlebih dahulu dari Bu Uncop dan juga dari Ibu Muf. Siapa yang duluan? Ibu Uncop, silakan Bu. Boleh, saya ingin mengajak pada perempuan Banten untuk berpartisipasi secara aktif di bidang politik, dan sudah saatnya kita melakukan gerakan kultural, gerakan politik untuk ikut berpartisipasi sehingga demokrasi kita lebih sempurna dengan keikutsertaan suara perempuan. Saya kira itu. Cukup Bu Uncop? Baik, terima kasih banyak dan juga selamat ya Bu telah dilantik menjadi Ketua KPPI 2021-2026. Ibu Muf silakan closing statementnya. Kalau saya hampir sama dengan Bu Uncop, hanya saya ingin sebagai perempuan juga menitip pesan kepada perempuan. Kalau ingin perempuan maju, harus perempuan milih perempuan.
dan sebagian mudah-mudahan laki-laki juga milih perempuan kan gitu, jadi baru perempuan itu banyak. Nah ini mudah-mudahan namanya minta kan harus, tapi kalau perempuan milih perempuan harusnya wajar. Dan kemudian kalau ada banyak keterwakilan perempuan itu mudah-mudahan ada program-program, ada sisi kebijakan dari legislatif umpamanya nanti memperbanyak anggaran yang berbasis perempuan, itu mudah-mudahan bisa kan. Jadi harus dimulai dari kita. Itu saja barangkali, mudah-mudahan kemudian nanti mudah-mudahan ada keberadaan sekolah perempuan. Ini tadi sudah dicetuskan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, mudah-mudahan KPPI nanti berperan di sana, yang mudah-mudahan bisa nanti memberikan satu ilmu untuk para perempuan bisa maju dan diawali dari tingkat yang dasar. Saya ingin berpantun sedikit. Makan bakso, minumnya es tape. Dibawa ke Kawunganten biar gabung sama Nyak Babe. Talkshow bersama Sultan TV tentang perempuan. Semoga manfaat dan Banten makin oke. Amin. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Ibu Dera Haja Mufliha MSI, Ketua Kokus Perempuan Politik Provinsi Banten Partai P3 2021, kemudian Ibu Haja Ancop Sofia MA, Ketua KPP 2021-2026 Partai Gerindra. Sekali lagi sukses selalu, sehat selalu, dan mudah-mudahan selalu bersemangat begitu ya Bu untuk terus menyuarakan suara perempuan, tidak hanya suara perempuan tapi keresahan masyarakat yang ada di tanah air khususnya di Provinsi Banten. Pemirsa Sultan TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan kembali lagi dalam special talk show lainnya. Akhir kata saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.